welcome back to my channel. Sekarang saya di video kali ini saya akan membawakan tutorial mengenai lanjutan dari video sebelumnya, aplikasi Swiss Manager. Oke, kita langsung ke tutorial. Oke, baik. Sekarang saya sudah ada di aplikasi Swiss Manager. Di sini saya akan coba bagaimana caranya menginput player yang salah. Kita load turnamen dulu ya. Jadi kita ambil turnamennya yang mana. Misalnya ini. Ini adalah turnamen tahun 2019 kemarin. Saya save untuk. Nah, di sini saya sebagai wasit pairingnya. Kemudian kita lihat input player. Nah, ini misalnya ada nama yang salah, kita harus rubah namanya. Di sini langsung saja klik 2 kali baru ketik misalnya ini Abidin Domba misalnya ya. Kemudian ini yang di atas apa saja, ini nama ya. Kemudian ini adalah title, ini gelar, kemudian ini rating nasional, ini rating internasional, tanggal lahir, ini jenis kelamin, federasi, kalau federasi kita Indonesia berarti INA. Kemudian ini klubnya dari mana, kemudian ini nama panggilannya, ini ranking terakhir. Oke, kita close ya. Nah, bagaimana ini sudah babak terakhir ya, sudah selesai babak terakhir. Kemudian kita ingin melihat hasil. Nah, klik di list, kemudian result, ini hasilnya ya. Hasil babak terakhir ini. Tapi kalau untuk hasil keseluruhan itu ada di interim final standing, ini yang ini. Nah, ini waktu tahun kemarin yang di rumah Marcel ini penyelenggaranya. Kemudian saya sebagai chief arbiter. Nah, kemudian ini adalah poin, ini gelar, ini federasi, ini nama. Nah, yang juaranya Fatih ya, dari Tulung Agung. Kemudian bagaimana kita misalnya ada pemain yang salah, kemudian pairingnya dilarang. Kita klik saja yang mana, misalnya klik 2 kali ya tadi ya. Kemudian kita checklist mana nama yang dilarang untuk babak selanjutnya untuk pairing ya, misalnya 1 ya, 2 orang misalnya Fatih dan Gali Egu. Oke. Berarti 2 nama itu tadi. Oke, 2 nama itu tadi itu tidak akan masuk pairing babak selanjutnya. Nah, ini sebagai contoh saja ya, karena ini adalah video tutorial dari saya. Kemudian untuk upload ke chat result, bagaimana? Kita sekarang upload ke chat result di sini di internet, kemudian kita upload picture yang ini. Maaf, salah. Kemudian kalau kita mau upload ke chat result, dimana di sini saja langsung transfer data file ke chat result gitu, diklik. Tapi kalau ini karena internetnya nyala, jadi saya tidak upload ke chat result ya. Kemudian apa saja fungsi-fungsi yang lain ini untuk melihat rating.
Ini untuk melihat misalnya, oh ini untuk full version. Kalau kita ingin dari versi demo ke versi full, jadi kalau ibaratnya kalau kita langganan itu, langganan premium gitulah, ini full version ya. Jadi kita kalau full version itu kita bebas menentukan jumlah babak, jumlah peserta berapa. Kalau versi demo itu jumlah peserta dan jumlah babaknya terbatas. Oh iya, ini ada satu lagi ya untuk menentukan tiebreak bagaimana. Misalnya ini kita buat new turnamen ya, turnamen sistem Swiss kita buat. Ini asal saja di mana ya. Oke, kemarin sudah saya ajarkan di video sebelumnya, sudah saya ajarkan mengenai penamaan nama turnamen. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana tiebreaknya. Kita hapus dulu satu-satu tiebreaknya. Tiebreak Solkov, kalau biasanya di Swiss system itu ada Solkov, ada Sonneborn-Burger, ada progressive score, kemudian ada head to head. Itu yang mana di sini? Kita lihat Solkov itu kalau di sini namanya Buchholz. Ya. Buchholz tiebreak, kita lihat mana yang Buchholz. Ini ada, oh yang ini berarti. Nah, kemudian jumlah permainan yang tidak dihitung. Kita satu aja, kita ke default. Untuk pemain yang tidak bermain, ini bagaimana cara ia mendapatkan poin? Apakah dia dapat poin setengah? Apakah dia dapat poin 1 full? Atau dia tidak ada lawan WO? Atau dihitung draw? Kemudian tambah add my own points, tambahkan poin sendiri untuk Buchholz ini. Misalnya kalau tidak ditambahkan poin sendiri, itu berarti tidak diakumulasi dari poin kita sendiri untuk ke Buchholz atau untuk ke Solkov itu. Kita oke saja, berarti ini tiebreak pertama, yang paling atas itu tiebreak pertama. Kemudian tiebreak kedua biasanya saya pakai kalau di sistem Swiss itu Sonneborn-Burger. Kita cari yang ada tulisan burger, maaf. Nah, ini Sonneborn-Burger tiebreak 52. Kita default saja untuk Sonneborn-Burger. Forfeit itu artinya WO, kalau umumnya itu WO namanya, atau tidak hadir lawannya. Real point itu berarti 1 atau 0, kemudian computed with setengah itu poinnya setengah berarti. Oke. Kemudian tiebreak selanjutnya biasanya apa? Kalau poinnya masih sama, ini juara 1 dengan juara 2 akhirnya poinnya masih sama, Buchholz-nya atau Solkov-nya sama, Sonneborn-Burger-nya atau SB-nya sama, kita pakai head to head. Yang mana head to head ini? Oke, head to head berarti direct encounter itu head to head ya. Kemudian harusnya ini game point yang pertama ya, mohon maaf. Tadi salah. Kita delete 1375211. 1375211. Oke. Kemudian kalau direct encounter atau head to head masih sama, kita pakai progressive score. Biasanya saya pakai progressive score. Sebenarnya ini ditukar, ini jadi di atas, itu tidak apa-apa.